kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu muhadharah, yang keempat yaitu penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu penutup. Mari saja kita mulai acara ta'lim pada pagi hari ini dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Ibmawan Farel Zidan dan Ibmawati Retno Hershinta. Kepadanya saya persilahkan. Bismillah. Iza waqa'atil waqi'ah. Ulangin dengan Laisa ta'awuz, ayo. Ta'awuz dulu. Iza waqa'atil waqi'ah. Laisa waqa'atiha kazibah. Wa fi dhakaratiha. Iza jatil ardu rabban. Wa bussatil jibalu bassa. Kanat taba'an bassa. Kuntum akwajan salasa. Ashabul maimanati ma ashabul maimanati. Ashabul maimanati ma ashabul maimanati. Wasabikun nasabikun. Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat dihentikan. Apabila penduduk sudah cerdas, maka jadi dia di bawah diterbangan. Dan kami menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan dan kedua golongan kanan itu dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu kiri, orang yang paling dahulu Assalamualaikum. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Rahmatlah bagi pembaca dan kita yang mendengarkan. Lanjut ke acara yang ketiga yaitu penyampaian muhadharah oleh Ibmawan Fabian Erza Anwar. Padanya saya persilahkan. Mana suaranya nggak ada. Siapa tugasnya? Fabian, Pak. Fabian. Fabian. Khairu Maujud mungkin, Ted. Ayo udah lanjutkan aja deh. Nanti kalau udah masuk baru baru muhadharah. Ya, lanjut Bunga. Lanjut ke acara yang keempat yaitu penyampaian materi oleh Bapak Ali Wartadinata. Kepadanya saya persilahkan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha la'allakum turhamun. Di pagi hari yang cerah ini, di hari Jumat, di Sayyidul Ayyam, di hari yang utama dibandingkan dengan hari-hari yang lain dalam satu pekan, kita bersyukur kepada Allah. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dan sudah menyiapkan diri kita untuk menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan rasa syukur kita di pagi hari ini dan kesiapan kita di pagi hari ini untuk menuntut ilmu, Allah berikan kebaikan kepada kita, kepada orang-orang tua kita, dan kepada siapapun di antara kita. Dan dengan nikmat yang Allah berikan ini kepada kita, mudah-mudahan kita juga selalu berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu berusaha untuk mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Anak-anakku sekalian, Hikmawan Hikmawati yang dirahmati Allah, terima kasih kepada Bunga yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan isi taklim di kesempatan Jumat kali ini. Jumat pagi ini adalah hari keempat dari bulan Muharram 1443 Hijriah. Maka sebelum saya menyampaikan isi kajian di kesempatan pagi hari ini, yang pertama, bahwa tanggal 10 Muharram, yaitu hari Kamis yang akan datang, kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa berpuasa, yaitu adalah puasa sunnah yang disebut dengan puasa Asyura. Dan puasa Asyura ini adalah puasa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yang keutamaannya adalah yaitu saumu yaumu Asyura yukaffiru sanatil madiyah. Orang yang berpuasa di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura itu, dia akan diampunkan dosa-dosanya selama 1 tahun. Maka anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ini jangan lupa hari Kamis depan kita puasa. Kudu puasa. Emang apa? Satu, itu sunnah Rasul. Yang kedua, kita yang puasa diampunkan dosa-dosa kita. Maka seluruh warga SMA Muhammadiyah 4 Depok, jangan sampai lewat hari Kamis depan puasa Asyura. Boleh ditambah dengan puasa tanggal 9, namanya puasa Tasu'a. Dan puasa tanggal 11, namanya puasa Hadua. Jadi bisa puasa Rabu, Kamis, Jumat, atau Rabu, Kamis,
atau Kamis Jumat, paling enggak Kamis aja puasanya. Kalau enggak puasa juga kebangetan dah, kudunya puasa, karena itu hanya sekali dalam setahun. Anakku sekalian yang dirahmati Allah, maka kita sebagai hamba Allah tentunya kita akan selalu berusaha untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sungguh-sungguh, ya, sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, jangan pada kesiangan mulu, malu sama ayam. Kepala kamu dipatok ayam, berabe, benjol bisa. Ya, ini nih yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ayo sholat subuh berjamaah di masjid. Jangan sampai ketinggalan. Karena itu apa? Karena itu adalah kewajiban kita kepada Allah untuk melaksanakan sholat. Lagi kalau pagi-pagi, kemarin Pak Hari sampaikan, ya, kalau seseorang itu sudah tidak mampu merapikan tempat tidurnya di pagi hari, maka dia akan sulit untuk kemudian bisa rapi dalam kehidupannya. Karena itu adalah bagian dalam pertama. Kalau dalam Islam, kalau kita sholat subuhnya kesiangan, sholat subuhnya nggak berjamaah, itu udah repot, udah berabe urusannya buat kita. Maka nih yang kelas 11, Bapak harapkan dan saya juga berusaha untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Itu kewajiban kita kepada Allah. Karena kewajiban kita sebagai hamba Allah itu cuma satu, yaitu apa? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi hidup kita itu cuma satu kegiatannya, satu pekerjaannya apa? Ibadah kepada Allah. Ini cuma satu gitu. Nggak ada yang lainnya. Karena situ disebutkan wama dan tidak sekali-kali. Khalaqtu, aku ciptakan kata Allah, al-jin wal ins, jin dan manusia. Jin itu diciptakan Allah. Ya. Manusia diciptakan Allah. Kita ini manusia. Maka tidaklah sekali-kali Allah ciptakan kita sebagai manusia kecuali hanya untuk beribadah. Hanya kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka kita beribadah kepada Allah itu adalah apa? Kewajiban kita. Dan kewajiban kita adalah hak Allah. Jadi kan kalau dalam prinsip PPKN itu PPKN, pelajaran pendidikan keluarga negaraan ya, PPKN benar? Bukan PPKM ya, PPKN, pendidikan keluarga negaraan. Itu kan ada hak dan kewajiban. Kalau kewajiban kita itu apa yang harus kita lakukan? Kalau hak itu adalah kewajiban kita untuk memenuhi haknya. Kalau hak kita itu kewajiban orang lain untuk memenuhi kewajibannya kepada kita. Jadi Allah punya hak. Apa hak Allah terhadap kita? Ya ibadah kepada Allah. Karena kita sudah diciptakan Allah sebagai manusia. Kewajibannya adalah beribadah. Maka hak Allah terhadap kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang sih Allah itu tidak akan pernah berubah kemuliaannya kalau tidak ada orang yang beribadah kepada Allah. Ya Allah mah tetap Allah, begitu adanya. Mau orang seluruh dunia itu ibadah kepada Allah semakin banyak, Allah tidak akan bertambah mulia karena Allah sudah maha mulia. Kalau orang-orang di dunia ini tidak ada yang mau beribadah kepada Allah, ya Allah tidak akan bertambah berkurang kemuliaannya, tidak. Tapi itu adalah hak Allah dan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hak dan kewajiban kita kepada Allah ini haruslah kita pahami betul-betul agar kemudian kita di dalam kehidupan kita bisa sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, maka di dalam beribadah itu kita harus mengedepankan tauhid.
Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Menyatakan bahwa Allah adalah the only one God. Satu-satunya Tuhan. Ya. Jadi Allah itu satu-satunya Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Ya, kalau ada yang mengatakan Tuhan, ada Tuhan selain Allah, itu bukan Tuhan. Bisa saja Tuhan itu Tuhan-Tuhanan. Ya, ada orang yang menyembah berhala lalu menyatakan itu Tuhannya, itu bukan Tuhan. Oh, kemudian ada Tuhan ini, Tuhan itu bukan Tuhan. Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tauhid. Monolitas pada kita, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Maka itu kalimat tauhid. La ilaha illallah. Dalam kalimat tauhid itu ada dua hal. Yang pertama, la ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi kita harus menghilangkan Tuhan. Tidak ada Tuhan. Illallah. Lalu kita mengadakan satu Tuhan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu jangan diduakan. Allah itu janganlah kemudian diselingkuhi. Allah itu janganlah kita sekutukan. Kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, tauhid. Jadi kalau kita beribadah, landasannya adalah tauhid. Tauhid kita kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, dialah Allah yang telah menciptakan kita sebagai manusia. Allah yang telah menciptakan bumi yang luas. Allah yang telah menciptakan langit yang kalau malam sekarang ini kita bisa lihat bulan dalam bentuk sabitnya. Kadang-kadang bintang-bintang yang sangat luar biasa indahnya. Itulah ciptaan Allah. Dan hanya Allah yang menciptakan. Tidak ada yang lain. Allah menciptakan semua makhluk di muka bumi ini. Ya, termasuk corona juga. Virus corona. Ya. Itu Allah yang menciptakan. Karena semua makhluk. Itu kan makhluk. Virus itu makhluk. Dan corona itu ada buat kita, sehingga kita kemudian bisa banyak belajar dan melakukan banyak hal. Yang kedua, konsekuensi tauhid adalah apa? Bahwa Allah selain dia adalah yang maha mencipta dan mengatur, dialah Allah yang menurunkan hujan, dialah Allah yang berikan rezeki kepada kita. Maka yang kedua adalah bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, kita sembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, puasa, zakat hanya karena Allah. Lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Jadi jangan sampai kita sholat karena takut sama guru, supaya nilainya bagus. Ya, jangan begitu. Itu mah nggak dapat apa-apa. Kalau misalkan saya, ayo sholat subuh di masjid, ya udah laksanakan. Untuk apa? Bukan karena supaya nanti ada isian kamu sholat di masjid atau enggak, bukan. Tapi itu adalah karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk kita ibadahi. Tidak ada yang lain. Dan kita melaksanakan ibadah itu hanya karena Allah. Itu namanya tauhid al-uluhiyah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, disembah. Kita sholat hanya karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang. Itu namanya riya. Bukan karena ingin didengar orang. Itu namanya sum'ah. Maka riya dan sum'ah harus kita jauhkan dari diri kita, dari hati kita, dari pikiran kita sebagai hamba Allah, wabil khusus adalah sebagai siswa-siswi SMA Muhammadiyah 4 Depok. Yang terakhir, bahwa tauhid itu ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, bahwa Allah itu punya nama-nama. Nama Allah ada berapa? Ada 99 names. Lillahi tis'a wa tis'una asma'. Ada 99 nama. As'aluka ya man warrahmanur rahimul malikil quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabal mutakabbir dan seterusnya. Ya. Harus hafal itu Asmaul Husna.
Itu nama-nama Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nama, Allah punya sifat. Tapi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah hanya Allah yang memiliki. Tidak sama dengan nama-nama manusia. Makanya kita nggak boleh nama kita tuh misalkan namanya Allah gitu. Si Allah mana gitu, nggak ada. Kan ada tuh yang viral namanya Tuhan, itu KTP-nya gitu. Tapi nggak ada orang namanya Allah. Atau namanya Ar-Rahman, nggak ada, nggak boleh. Tapi kalau ditambah Abdurrahman nggak apa-apa. Apa itu Abdu? Hamba. Ar-Rahman yang maha pengasih. Jadi nggak boleh. Tapi kalau namanya Ar-Rahman saja itu nggak boleh. Tapi kalau Abdurrahman itu boleh. Maka Allah juga punya sifat. Allah maha mendengar. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Ini sekarang yang saya ucapkan itu Allah mendengar. Yang kamu ucapkan di rumah Allah mendengar. Kapanpun dan dimanapun, bahkan yang ada dalam hati kita pun Allah tahu. Allah mendengar. Tapi jangan berpikir bagaimana ya telinganya Allah. Allah mendengarnya bagaimana. Gak usah dipikirin, rabe urusannya. Karena Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah kamu tentang makhluk Allah, janganlah kamu berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam Al-Qur'an, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah bagaimana ya? Segede apa tangan Allah? Jangan dipikirin. Itu Al-Qur'an berbicara seperti itu. Sifat Allah seperti itu. Allah sifatnya seperti itu berbeda dengan sifat kita sebagai manusia. Karena pencipta pasti berbeda dengan apa yang dia ciptakan. Begitu. Nih, saya pakai headset. Ini kan dibuat orang nih. Kamu jangan mikirin yang bikin headset ini seperti headset ini. Jangan, gak bakalan sama. Ya, masa orang yang menciptakan headset kayak headset gitu? Ya nggak ada. Orang mau orang kan, punya kaki, punya tangan. Jangan dipikirin, wah ini orang yang bikin headset kayak gimana ya? Jangan-jangan dia palanya merah gitu kan? Palanya bentuk kayak begini, nggak ada nih, kayak begini. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya tangan, punya telinga untuk mendengar, punya mata untuk melihat. Allah Maha melihat. Mata Allah seperti apa? Tidak usah dipikirin, tidak usah ditanya. Tapi Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Itu namanya Tauhidul Asma was Sifat. Maka anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang yang beribadah karena tauhid dan tauhidnya terbebas dari syirik, khurafat dan tahayul, maka yang pertama dia akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa orang-orang yang bertauhid itu akan selalu diberikan jalan keluar dalam segala kesulitannya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang itu betul bertauhid, tidak pernah menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, tidak pernah khurafat, maka apa? Dia akan diberikan rizki oleh Allah dan jalan keluar dari segala kesulitannya. Mungkin negara kita ini sulit terus karena pemimpin-pemimpin kita dan masyarakatnya jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa bertakwa dan betul-betul bertauhid kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan solusi dari persoalan-persoalan hidup kita. Dan selanjutnya, maka orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menjauhi syirik, dia akan dijamin masuk surga. Ya. Jadi ada hadis bahwa dalam siapa yang dalam hatinya itu adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Alhamdulillah kita pastinya adalah hamba-hamba Allah yang sudah bertauhid kepada Allah, maka jagalah tauhid kita dari kemusyrikan, jagalah tauhid kita dari khurafat, jagalah tauhid kita dari tahayyul dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan 3 keutamaan tadi, yaitu yang pertama Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah berikan jalan keluar dalam kesulitan kehidupan kita, dan yang terakhir Allah berikan jaminan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita berkumpul pagi hari ini Allah kumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang saya sampaikan, karena waktu sudah jam 7:30. Saya berusaha untuk tepat waktu. Maka anak-anakku sekalian, yuk kita tepat waktu. Kalau mulai jam 7 kita mulai aja. Biarin yang lain masih siang, bangun kesiangan. Tulis nanti siapa yang siangan, siapa yang nggak hadir, siapa yang keluar dari rapat, mudah-mudahan pada keluar. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan Allah. Terima kasih Bunga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Margarita atas penyampaian materinya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Lanjut ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari saja kita tutup acara taklim pada pagi hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya.